Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini kita akan membahas salah satu saham yang di bulan Desember ini sudah ada dua aksi korporasi sekaligus, yaitu ada reverse stock dan juga right issue. Belakangan memang cukup ramai diperbincangkan karena masalah perhitungannya banyak investor yang kebingungan karena sempat ada reverse stock dari harga 50 ke 500, lalu tiba-tiba sempat di beberapa hari kemarin harga saham ini itu sampai di level 76, dari 500 sampai ke level 76. Jadi beberapa investor yang memiliki saham BEX dibuat kebingungan. Nah, sebenarnya seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya dari kedua aksi korporasi dari saham BEX ini? Mari kita simak pembahasannya. Baik, di sini saya sudah membuat perhitungan di Excel ya terkait dengan dua aksi korporasi dari saham BEX, reverse stock, nanti kita akan coba sama-sama lihat, dan juga untuk right issue-nya. Pertama kita coba fokus di bagian yang reverse stock terlebih dahulu. Jadi memang pada tanggal 10 lalu ya, di tanggal 10 Desember lalu, jadi masih belum lama ya, sekarang tanggal 21, baru 11 hari yang lalu, BEX itu mengadakan aksi korporasi reverse stock. Jadi ex-date-nya itu di tanggal 10 kemarin. Jadi sebelum reverse stock, BEX itu ada di harga 50. Saya asumsikan kita memiliki saham BEX di portofolio itu seharga 50 dan kita memiliki sebanyak 5.000 lot. Ini kita asumsikan demikian. Harga kita punya di 50 dan pada saat itu memang last price-nya juga 50 ya, nggak bergerak sebanyak 5.000 lot. Jadi kita punya modal 25 juta, nilai market value-nya juga 25 juta. Ini sebelum reverse stock. Setelah reverse stock, ya posisinya berubah. Jadi karena reverse stock ini kan di sini saya ada catatan, harganya dikali 10, lotnya dibagi 10. Ini reverse stock. Jadi harganya kita kalikan 10, yaitu di harga 500. Lalu jumlah lotnya yang tadinya 5.000 lot, sekarang berubah menjadi 500 lot. Tapi secara value ini sama aja, 25 juta, market value-nya juga 25 juta. Karena kalau kita kalikan, average-nya dari 50 ke 500, lotnya dari 5.000 ke 500. Jadi sebenarnya sama saja, tidak ada yang berubah di sini. Jadi seharusnya sampai di sini, teman-teman semua sahabat Republik Investor ini nggak ada masalah sama sekali ya, clear sampai di sini. Naiklah BEX dari 50 ke 500. Berikutnya, tidak lama kemudian, di tanggal 17, memang itu adalah tanggal kumdet ya. Kumdet dari track issue yang diadakan oleh BEX. Jadi tanggal 17 itu di hari Kamis minggu lalu ya. Di hari Kamis minggu lalu, BEX ada kumdet right issue yang memang sudah ada RUPS-nya di beberapa waktu yang lalu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang membuat teman-teman juga bingung ya. Jadi sebelum right issue-nya ya, sebelum X-date, jadi X-date-nya itu kan tanggal 18. Jadi X-date right issue-nya itu tanggal 18, di mana X-date right issue ini adalah hari di mana saham BEX ini berlaku harga teoritis. Ini yang membuat beberapa investor atau teman-teman semua bingung gitu. Kenapa BEX tiba-tiba harganya turun dalam gitu. Nah, kita coba simak dulu. Setelah dia reverse stock di harga 500, karena memang secara harga wajarnya mungkin BEX memang di bawah 50 ya dari sejak awalnya. Jadi pada saat harganya naik ke 500, dengan mudahnya BEX langsung auto reject bawah ya sampai 6 kali berturut-turut, yaitu sampai di harga level 326. Sampai di sini harga 326 ya last price-nya, tentu saja ini membuat portofolio kita yang punya BEX akan mengalami penurunan ya, potensial loss dari yang semula kita beli 25 juta menjadi 16 juta, atau potensial loss kita itu minus 8 juta atau sekitar 35% dalam jangka waktu 6 hari setelah reverse stock. Sampai di sini mungkin teman-teman bisa clear. Lalu di tanggal 18, tanggal di mana ini adalah ex-date right issue-nya, artinya akan berlaku nilai teoritis ya, atau harga teoritis dari harga saham BEX. Di sini teman-teman bisa lihat, semula harganya 326 ya di tanggal 17. Jadi di tanggal 17 Desember itu harganya 326. Tiba-tiba di tanggal 18, harga BEX di portofolio kita itu berubah menjadi 76 di pagi harinya.
Lalu banyak investor yang mulai bertanya, ini kenapa kok harganya langsung ke 76 turun drastis. Teman-teman bisa lihat ya, di sini penurunannya sampai 85%. Tanggal 17 minus 35, lalu di tanggal 18 besok harinya langsung minus 85%. Nah, ini berlakunya harga teoritis 76 ini akan membuat pemegang saham yang lama ya. Dalam artian kita, misalkan saya punya di harga 500 sebanyak 500 lot, pemegang saham yang lama akan diganjar oleh backstrip R itu sebanyak 9,4 kali atau rasionya itu 1 berbanding 9,4 kali ya. Jadi ini jumlah yang cukup besar. Jadi yang tadinya saham kita 500, nanti kita akan dapat BXR itu 9,4 kali lipat lebih banyak. Jadi ini sebagai pengganti karena kita sempat ada penyesuaian harga ya, dari semula harga 326 lalu berubah disesuaikan ke harga teoritis menjadi 76. Nantinya akan ada pengganti yaitu adalah BXR sebanyak 9,4 kali lebih banyak dari 500 lot nantinya. Sekarang kita coba lihat sampai di sini teman-teman clear ya. Mungkin pada saat tanggal 18 sempat shock ya, minus 85% portofolio kita. Kita lanjutkan. Hari Jumat setelah dia turun ke 76, hari itu juga langsung mengalami auto reject atas. Lalu di hari Senin, itu juga mengalami auto reject atas sampai level 137, artinya sudah mengalami auto reject atas sebanyak 2 kali. Dari level 76, saham kita di portofolio itu sudah naik ke 137. Jadi yang semula minus 85%, sekarang minus kita hanya tinggal tersisa 73% saja. Jadi sampai di sini posisi portofolio kita masih minus 73% walaupun memang sudah auto reject sampai 2 kali. Sekarang kita lanjutkan sampai dengan di tanggal 23 nanti, di mana kita akan mendapatkan BXR sebanyak 9,4 kali. Jadi saya akan mengasumsikan di hari Rabu nanti, di tanggal 23 ya, itu sekitar ya besok lusa ya. Kalau sekarang hari Senin tanggal 21, teman-teman nanti di tanggal 23 akan mendapatkan BXR sebanyak 9,4 kali. Kita coba lihat perhitungannya. Nah, di sini saya sudah membuatkan simulasinya juga. Jadi pada saat nanti di tanggal 23 Desember, semoga saja memang BEX-nya itu tetap bertahan ya. Kalau bisa sih besok masih auto reject lagi ya di level yang lebih tinggi dari 137, semoga saja. Nah, sekarang kita coba lihat. Kalau seandainya di tanggal 23 saya asumsikan harga BEX masih sama ya di 137. Jadinya Senin, Selasa, Rabu harganya sama di 137 saya asumsikan. Dan kita punya 500 lot masih minus 73%. Bedanya, di tanggal 23 nanti kita akan mendapatkan di portofolio namanya Backstrip R. Backstrip R ini akan bernilai 1. Average-nya 1, last price-nya juga 1 karena memang belum ada transaksi ya terkait dengan BXR. Nah, jumlah lotnya yang memang fantastis ya. Ini 9 kali lipat ya. 9,5 kali lipat dari yang kita punya saat ini. Kita punya 500 lot, otomatis nanti BXR-nya kita akan mendapatkan sebanyak 4.700 lot. Jadi jumlah yang cukup banyak sebenarnya, 9 kali lipat. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk melakukan penjualannya bagaimana? Dan sebenarnya BXR ini nilainya berapa sih? Jadi pada saat nanti marketnya sudah berjalan, mungkin last price-nya akan berubah. Nah, seperti apa hitungannya? Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya. Harga BXR itu ditentukannya bagaimana sih caranya? Di sini saya ada note. Teman-teman bisa perhatikan ya. BXR ini fungsinya untuk kita menebus saham BEX induknya gitu. Jadi BXR bisa kita tukar saham BEX itu di harga 50. Jadi kita nanti ngeluarin modal lagi untuk beli saham BEX di harga 50. Tentu saja ini sangat menarik. Kenapa? Karena harga BEX sekarang kan 137. Ya, harga BEX sekarang 137. Kita dikasih kesempatan untuk membeli dan menebus saham BEX itu di harga 50. Pastinya kan sangat menarik. Nah, itulah yang membuat kenapa mungkin ya salah satu alasan harga BEX dikerek naik sampai auto reject 2 kali
agar beberapa investor berpikir untuk bisa menebus saham BEX gitu, agar BEX bisa mendapatkan modal lagi gitu dari right issue ini di harga 50 karena memang cukup menarik ya, harga 50 BEX-nya 137. Jadi kalau kita beli dan kita langsung jual itu kita udah langsung profit gitu. Nah, lalu untuk harga BEX-R-nya sendiri perhitungannya itu seperti apa? Ini untuk harga tebusnya. Lalu untuk perhitungannya seperti apa? BEX-R ya, rumusnya itu seperti ini. BEX-R itu sama dengan harga BEX dikurang harga tebusnya. Harga BEX-nya berapa? Ya, harga BEX dikurang harga tebus. Harga BEX-nya itu kan saat ini 137. Dikurang 50 artinya dikurang harga tebus ya. Harga BEX dikurang harga tebus sama dengan 87. Jadi, di sini saya sudah memperhitungkan juga. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau seandainya harganya di 87 BEX-nya, BEX-R-nya ya, BEX-R-nya di 87, teman-teman bisa lihat. BEX-R 87 sebanyak 4.700 lot itu kita bisa mendapatkan market value-nya sebesar 40,8 juta. Jadi secara keseluruhan ya, teman-teman justru malah profit ya dari adanya BEX-R ini. Terlebih kalau harganya masih sesuai ya dengan rumus ini, BEX-R-nya masih bisa bertahan di level sekitar 87. Tapi kalau seandainya justru di hari Selasa besok auto reject ya, misalkan harga saham BEX-nya turun ke 128, auto reject 7%. 7% dari 137 itu kan sekitar 128. Kalaupun auto reject, harganya itu 78. Kita masih profit gitu. Ini kalau saya tambahin market value-nya, harga BEX ya, dengan harga BEX R-nya, total kita masih punya 43 juta. Padahal kita modal awal BEX itu 25 juta ya modal. Sekarang total sudah di angka 43 juta. Ini kalau seandainya dia auto reject. Kalau ternyata setelah auto reject dia auto reject lagi, misalkan sampai 120, ini pun masih di level 70. Artinya masih di atas modal kita. Kita masih punya dapat profit 38,9 juta. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang memang punya saham BEX, kemungkinan akan bisa mendapatkan profit ya selama catatannya di sini ya, harga BEX-nya masih di maintenance dengan baik gitu. Kalau seandainya pahit-pahit ya, harga BEX-nya ke 100, lalu ininya 50 kan harga tebusnya dan harga raiknya berpotensi di harga 50 ya sesuai dengan rumusnya. Ini pun kita masih profit. Total kita masih dapat 28,5 juta berbanding dengan modal kita di saham BEX itu 25 juta. Jadi secara keseluruhan, teman-teman hanya tinggal berharap saja nanti harga BEX R-nya ini itu bertahan dan banyak demand-nya ya. Kenapa banyak orang yang ngincer BEX R juga? Kenapa? Karena memang menarik ya. Kalau seandainya kita beli BEX R di harga 50, ya kalau kita beli di 50, lalu kita jual misalkan di 100 atau di 137 kita udah dapat langsung profit gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir, sepertinya memang demand dari BEX R ini akan cukup banyak juga. Cuman kita berjaga-jaga saja untuk teman-teman yang memang sudah merasa mendapatkan profit cukup lumayan besar. Saran saya sih lebih baik kita eksekusi penjualan dulu karena kenapa? BEX ini kan sudah sangat lama sekali tidurnya ya. Jadi pada saat dia sudah mulai bangkit dan beberapa investor sudah merasa mendapatkan keuntungan, pasti naluri untuk melakukan penjualannya itu akan sangat besar gitu. Jadi jangan sia-siakan hal ini. Kalau seandainya teman-teman sudah mendapatkan BEX pada saat hari Rabu misalkan di level 137, harga raiknya ya, ini teman-teman jadikan patokan saja. Selama harga raiknya di atas 50, ya, selama harga raiknya di atas 50, BEX R-nya ya, BEX R-nya di atas 50 itu kita masih bisa profit, ya. Terlebih kalau teman-teman belum menjual saham BEX-nya, nanti tinggal dijual BEX-nya di harga 100, misalkan ya pahit-pahit, BEX R-nya kita jual di 50, kita masih bisa dapat profit 28,5 juta. Nah, ini mungkin beberapa hal yang mau saya sharing terkait dengan pergerakan saham BEX. Semoga teman-teman bisa memahami, semoga bermanfaat, dan semoga nanti teman-teman bisa dilihat kembali ya beberapa ulasan dari awal tadi sampai akhirnya kita menemukan angka BEX R-nya. Jadi semoga nanti teman-teman bisa kembali mempelajarinya dan bisa mendapatkan keuntungan di hari Rabu nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam cuan.